Ya, pemirsa, kita sudah langsung kedatangan dua orang narasumber untuk membahas tema pada pagi hari ini ya, yaitu untuk mengembalikan hak dari Dr. Gigi Romi yang sudah hadir di sini. Terima kasih Dr. Gigi Romi Sofpa Ismail dan juga ada Mbak Erlinda di sini yang merupakan Ketua Pemerhati Perempuan dan Anak. Ya, terima kasih telah hadir bersama dengan Selamat Pagi Indonesia. Saya akan tanya ke Dr. Romi dulu ya. Dr. Romi masih sedih nggak hari ini? Atau sudah semangat nih ya, karena sudah disambut ya oleh Kepala Staf Presiden. Semangat yang terbarukan. Iya. Iya, semangat yang terbarukan, betul. Semangat yang terbarukan setelah bertemu dengan Pak Mul. Iya. Ya, apa saja dibicarakan kemarin pertemuannya? Ya, alhamdulillah. Ini semua kan jalan untuk kebaikannya Dr. Romi. Karena memang hari Senin yang lalu kan kementerian dan lembaga yang diinisiasi oleh Kementerian PMK karena permintaan dari Kementerian PP dan PA, karena Bu Dokter kan melaporkan ke beberapa kementerian, sehingga diadakan satu rapat dan sebagainya untuk mencari solusi yang terbaik dari permasalahan ini. Dan beruntung Pak Muldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang akan menjembatani ini, solusi yang paling tepat adalah mengembalikan lagi haknya. Mengembalikan haknya sebagai pegawai negeri sipil yang telah diterima. Sudah lulus ya kan, dengan kategori dia secara kompetensi sangat bagus sekali karena ranking 1 loh. Betul. Mengalahkan dokter-dokter yang lainnya. Dan secara, nah di sini izinkan saya menjelaskan bahwa ada persoalan perspektif tentang kesehatan jasmani dan rohani. Dan ini pun juga sudah disampaikan oleh Pak Muldoko, sehingga ini yang harus didengarkan oleh Kemenpan RB dan BKN. Serta berharap terbukanya Panselda untuk bisa memahami makna dari kesehatan jasmani dan rohani. Karena dianulir. Apakah juga kemudian pemerintah pusat menyediakan jembatan penghubung komunikasi dengan Panselda? Karena kan sekarang ini keputusan harusnya ada di tingkat daerah. Yes, jadi ada beberapa solution. Itu nanti hari Senin, itu mereka akan melakukan rapat koordinasi lagi. Insya Allah juga saya diundang untuk hadir. Mudah-mudahan nanti Dr. Gigi Romi juga bisa hadir. Semua nanti akan dihadirkan, termasuk juga pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Masalahnya di mana, dan nanti kita hadirkan juga yang penguat dari masalah tersebut. Misalnya kan dianggap sebagai tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani. Padahal secara undang-undang disabilitas itu jelas. Yang sehat itu seperti apa sih? Bukan karena difabelnya, bukan ya kan? Karena Dr. Romi sudah 4 tahun ya mengabdikan diri pasca dia sebagai orang non disabilitas. After that ada suatu kejadian menjadi disabilitas, kan? Artinya tidak ada permasalahan di sana. Sehingga nanti strategi pertama, apakah nanti ada pengkoreksian dari Panselda ya Kabupaten Solok Selatan? Apakah memang nanti koreksi itu adalah rekomendasi dari kementerian yang diinisiasi oleh Kepala Staf Kepresidenan melalui BKN? Tunggu ya. Solusinya akan bagaimana? Dan sebenarnya kita pengen tahu kisah dari Dr. Gigi Romi sendiri ya. Akhirnya sampai kemarin bisa bertemu dengan Pak Muldoko. Awalnya bagaimana? Mendapatkan nilai tertinggi kemudian dianulir. Silakan dokter. Oh iya. Saya berawal dari Mbak, dinas di Solok Selatan itu berawal dari PTT Kemenkes. Itu program dari Kementerian Kesehatan tahun 2015. Itu masa kontraknya itu 2 tahun, berarti habisnya di tahun 2017. Nah, pada bulan Juli 2016 saya mengalami paraplegi post seksio anak kedua. Jadi harus membuat saya duduk di kursi roda untuk melakukan aktivitas. Pada tahun 2017 itu kontrak PTT habis ya, tetapi karena dokter gigi di daerah itu dibutuhkan, jadi saya diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk tetap bekerja dengan status yang berbeda, yaitu sebagai status harian lepas. Dan saya ambil tawaran tersebut kan, karena dari awal saya sudah berjanji mengabdikan diri kepada masyarakat untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Dan saya pun nyaman di sana. Dan pada saat itu dokter sudah duduk di atas kursi roda? Sudah. Tidak ada masalah di sana? Ini bukan barier buat saya, Mbak. Ini memudahkan saya untuk bekerja. Sebenarnya nggak ada masalah dalam melakukan pelayanan untuk sebagai seorang dokter gigi ya. Itu tidak ada masalah, walaupun saya duduk di kursi roda, pelayanan masih tetap optimal yang saya berikan kepada masyarakat. Iya, terus lalu bagaimana tanggapan dokter pada saat melihat ada aduan
dari salah satu orang yang kemudian disampaikan karena fisik dokter ini tidak memenuhi syarat sebagai seorang tenaga medik. Iya, itu persepsi seperti yang saya lawan karena tidak ada aturan baku seorang dokter gigi itu harus bekerja berdiri ataupun duduk. Ya. Tergantung kita kenyamanan kita, kemudian kekuatan di mana kita melakukan tindakan gitu kan. Itu saya lawan dengan pemeriksaan kesehatan. Itu kan setelah kelulusan ada pemberkasan. Nah, di pemberkasan itu kan ada tes kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba. Dan di tes kesehatan jasmani itu dari berdasarkan standar operasional prosedurnya itu ada pemeriksaan mata, jantung, paru, kemudian penyakit dalam, darah, dan mata ya, dan gigi, iya. Kemudian ditemukan hasil yang normal. Prosedur udah dilewatin dengan seksama. Kemudian karena ditemukan kelemahan pada kaki, jadi saya disarankan konsul ke spesialis saraf. Itu di luar prosedurnya, tetapi memang ditemukan kelemahan pada tungkai kaki saya. Ini diperkuat, iya, saraf dan otot. Jadi ini diperkuat juga dengan surat keterangan rehabilitasi medik dan terakhir surat dari spesialis dokter okupasi yang menyatakan saya layak bekerja sebagai seorang dokter gigi. Yang diperkuat sama Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Oh iya, karena mereka lah yang menjadi hakim di sini, ya, yang menyatakan bahwa kami ini perkumpulan dokter gigi se-Indonesia. Artinya, Dokter Romi itu sangat layak sekali dan tidak mempengaruhi kinerjanya. Dan juga ini juga terbukti dari nilai. Nilai Dr. Romi adalah peringkat satu, nilai terbaik, dan diterima menjadi seorang pegawai negeri sipil. Tapi kemudian dibatalkan, kan itu menjadi masalah yang sudah dibatalkan diterima. Hanya dengan kalimat tidak memenuhi syarat. Persyaratan umum, kesehatan jasmani dan rohani. Padahal pada saat diluluskan sudah tertulis memenuhi syarat. Sehat jasmani dan rohani. Ini ada dua versi juga loh, Mbak Mas. Jadi dari Panseldanya ini saya dinyatakan pembatalan kelulusan itu dengan alasan tidak memenuhi persyaratan umum, tidak sehat jasmani. Nah, dari versi BKN-nya APS. Iya, per 1 April 2019 status yang awalnya P2L yaitu lulus menjadi P2 APS atas permintaan sendiri. Jadi tidak lulus karena permintaan sendiri. Padahal saya tidak ada sampai hari ini tidak ada permintaan surat sendiri pengunduran. meminta untuk dibatalkan kelulusannya. kelulusannya. Kan ada surat pengunduran diri ya. Padahal tidak ada sama sekali. Sekarang saya ingin tahu apa sikap dari Panselda Solok yang sudah melihat Anda bertemu Mendagri, Pak Muldoko, dan Ada sekarang tidak sampai komunikasi seperti ini? terakhir setelah pertemuan? Kalau dari pihak kami terakhir waktu minggu lalu ya, tapi bukan sama Pemkab Solok, tapi dengan pemerintah Sumbar. Kita bersyukur karena luar biasa itu Pak Gubernurnya memberikan surat rekomendasi dan sebagainya. Dan Wakil Gubernurnya. Namun ada sedikit kabar baik yang menjadi jembatan karena kan sudah dihandle sama Kementerian Kepala Staf Kepresidenan bersama Kemendagri. Sudah ada komunikasi positif dengan Kabupaten Solok, berkomunikasi dengan Pak Sulawesi Selatan, Pak Bupati, yang mengatakan bahwa kami siap nanti membuat hari Senin untuk seperti apa mencari solusi yang terbaik. Oke, kita solusi terbaik ya. Iya. Solusi terbaik. Mengembalikan lagi haknya. Kalau solusi yang lain terbaik dilihat sisi mana kan? Tapi Dr. Romi ini berbicara sebagai seorang penyandang disabilitas untuk seluruh penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Iya, Apa betul. Ini yang kami diterima? bersuara di sini. Ini bukan untuk kami sendiri ya. Untuk teman-teman kami di belakang kami yang kondisinya sama dengan kami. Seorang disabilitas itu bukan suatu penyakit. Ini kondisi di mana kita memiliki kekurangan. Keterbatasan. Jadi bukan berarti kita untuk mendapatkan hak pekerjaan maupun pendidikan itu dibatasi juga. Karena udah ada undang-undang disabilitas tahun 2016, nomor 8 tahun 2016. Dan buat teman-teman, walaupun dia disabilitas atau tidak disabilitas, dari lahir maupun tidak ya. Intinya kalau udah lulus dari BKN-nya, jangan dong digagalkan aja dari pemerintah daerah. Usulkan apa salahnya. Itu banyak hak-hak anak yang suami, keluarga yang mungkin terzolimi juga di situ kan. Artinya berikan kesempatan kepada mereka-mereka yang hebat ini untuk memberikan juga apa yang diberi untuk negara itu Pak Gubernurnya memberikan surat rekomendasi dan sebagainya. Namun ada sedikit kabar baik yang menjadi jembatan karena kan sudah dihandle sama Kementerian Kepala Staf Kepresidenan bersama Kemendagri. Sudah ada komunikasi positif
dengan Kabupaten Solok, berkomunikasi dengan Pak Solok Selatan, Pak Bupati, yang mengatakan bahwa kami siap nanti membuat hari Senin untuk seperti apa mencari solusi yang terbaik. Oke, kita solusi terbaik ya. Iya. Mengembalikan lagi haknya. Kalau solusi yang lain susah. terbaik dilihat sisi mana kan? Tapi Dr. Romi ini berbicara sebagai seorang penyandang disabilitas untuk seluruh penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Iya, Apa betul. yang Ini kami bersuara di sini. Ini bukan untuk kami sendiri ya. Untuk teman-teman AMI di belakang AMI yang kondisinya sama dengan AMI. Seorang disabilitas itu bukan suatu penyakit. Ini kondisi di mana kita memiliki kekurangan. Iya, keterbatasan. Jadi bukan berarti kita untuk mendapatkan hak pekerjaan maupun pendidikan itu dibatasi juga. Karena udah ada undang-undang disabilitas tahun 2016, nomor 8 tahun 2016. Dan buat teman-teman, walaupun dia disabilitas atau tidak